Hai Misters, balik lagi di Misery, let's find out your mystery. Kali ini episodenya adalah kita akan membahas mengenai misteri-misteri yang pastinya apakah sudah terkuak atau belum terkuak. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai membahas misteri kali ini. Seperti di judulnya, kita hari ini akan membahas mengenai Zodiac Killer. Ya, betul banget, kalau kalian ada yang udah nonton film Zodiac Killer, kita akan ngebahas killer itu, Zodiac Killer. Jadi apa sih itu Zodiac Killer? Oke, jadi sebutan Zodiac Killer nih mungkin udah ada yang nggak asing lagi gitu ya. Jadi ini merupakan julukan untuk pembunuh berantai dari Amerika Serikat yang beroperasi di California Utara pada akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an. Kata zodiak digunakan oleh sang pembunuh sebagai tanda tangan pada serangkaian surat yang mengejek kepada para polisi dan kepada media setempat. Jadi surat-surat ini ditujukan kepada media dengan maksud tujuan adalah dia mau mengejek. Nah, surat ini tuh berisi 4 sandi, tapi hanya satu yang berhasil dipecahkan. Zodiac melakukan serangkaian di Benicia, Vallejo, Danau Berezia, dan San Francisco di antara Desember 1968 dan Oktober 1969. 4 lelaki dan 3 perempuan berusia 16 tahun sampai 29 tahun menjadi korban dari kejadian ini. Sejumlah tersangka telah disebutkan oleh penegak hukum dan peneliti amatir, tetapi tidak ada satupun bukti yang melibatkan dalam pembunuhan berantai tersebut. Jadi beberapa tersangka sudah diinvestigasi namun tidak pernah ada yang cocok. Zodiac Killer ini tapi tidak ingin bersembunyi. Dia selalu ingin menjadi sorotan media, menikmati setiap momen saat ia menjadi perhatian banyak orang, dan selalu memberi kesan mengejek kinerja polisi dengan catatan yang ia tinggalkan. Peristiwa ini berlangsung 1 tahun lamanya. Peristiwa ini dimulai ketika 2 remaja ditembak mati di tempat parkir, kemudian selang 7 bulan 2 orang juga ditembak mati saat berada di mobil yang terparkir. Sejak kejadian kedua, surat kabar lokal San Francisco Examiner mulai menerima surat dari seseorang secara anonim yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Surat kabar itu mengatakan bahwa mereka telah menerima pesan kode yang menjelaskan motif si pembunuh serta petunjuk bagi para pembaca untuk mengetahui identitasnya. Sekitar 2 bulan setelah itu, pembunuh misterius kembali menyerang seorang supir berusia 29 tahun. Beberapa hari kemudian, Zodiac Killer mengirimkan sepotong kemeja berlumuran darah ke kantor berita Chronicle. Pada akhir bulan tahun 2004, Departemen Polisi dan San Francisco menghentikan pemeriksaan perkara, tetapi kasus kembali dibuka pada awal tahun 2007. Perkara juga tetap terbuka di Vallejo maupun di Napa County dan Solano County. Departemen Pengadilan California mempertahankan perkara yang terbuka mengenai pembunuhan Zodiac sejak tahun 1969 ini. Sampai beberapa tahun yang lalu, Zodiac Killer tidak pernah teridentifikasi. Sampai pada akhirnya di tahun 2021 lalu, Zodiac Killer berhasil diidentifikasi. Identitas Zodiac Killer dibongkar oleh The Case Breakers. Menurut laporan terbaru, tim investigasi yang berspesialisasi dalam kasus dingin yang dikenal sebagai The Case Breakers telah mengungkapkan identitas sebenarnya. Dikutip dari Hypebeast, terdiri dari 40 jurnalis, aparat penegak hukum, dan personal intelijen militer. Kelompok tersebut mengklaim bahwa Zodiac Killer adalah seorang pria bernama Gary Francis Pauls. Diketahui bahwa Zodiac Killer atau Pauls ini sudah meninggal pada tahun 2018. Bukti forensik baru dan foto-foto dari kamar gelap pria itu dilaporkan mengikatnya dengan detail dan sketsa zodiak itu sendiri. Dan surat-surat dari pembunuh berantai mengkonfirmasi identitasnya karena beberapa di antaranya memerlukan nama lengkap si pembunuh untuk mengeraikan pesan-pesan yang tersembunyi.
Wah, Missers, akhirnya setelah sekian lama perjuangan, Zodiac Killer berhasil diidentifikasi. Oke, cukup sekian episode kali ini. Semoga menghibur para Missers yang mendengarkan, dan juga kita doakan semoga kasus-kasus seperti ini tidak pernah akan ada lagi, dan semoga korban dan keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kelapangan hatinya untuk mengikhlaskan. Terima kasih Missers sudah menonton, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye!